6 cara agar uang menghampiri kita. Oke, mari kita bahas. Pernah nggak sih kamu ngerasa uang itu kayak gebetan yang susah banget ditaklukin? Kita udah kasih perhatian, kita udah usaha, kerja keras, bahkan ngorbanin waktu dan tenaga. Dia malah makin jauh gitu. Semakin dikejar, semakin nggak kelihatan batang hidungnya. Nah, di titik tertentu saya mulai mikir, apa jangan-jangan cara kita selama ini salah? Saya pengen cerita dari sisi yang agak beda, bukan sebagai guru keuangan atau motivator, tapi sebagai orang biasa yang juga pernah capek banget dikejar-kejar tagihan, pernah frustasi lihat saldo rekening di bawah angka 100.000 rupiah, dan pernah mikir kalau duit itu emang cuma buat orang-orang yang beruntung gitu. Tapi perlahan-lahan pandangan itu mulai berubah. Bukan karena saya tiba-tiba jadi miliarder, tapi karena saya mulai paham kalau uang itu nggak selalu harus dikejar. Kadang dia itu datang sendiri kalau kita tahu gimana caranya. Nah, di video ini saya jabarkan 6 cara agar uang menghampiri kita. Yang pertama adalah uang itu bukan cuma kertas, dia energi. Nah, dulu saya mikir uang itu benda mati, kertas yang punya nilai. Tapi makin kesini makin saya sadar, uang itu lebih mirip energi. Dia nggak diam, dia terus bergerak, berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Dan dari satu bisnis ke bisnis yang lain. Dan seperti energi, uang juga butuh ruang untuk mengalir. Kalau hidup kita isinya keluhan, ketakutan, pikiran sempit, uang nggak akan betah untuk mampir ke kita. Sama kayak energi positif yang ogah numpang di rumah yang penuh racun. Uang juga sensitif sama suasana hati dan pola pikir pemiliknya. Nah, saya belajar ini bukan dari seminar mahal ya, tapi dari pengalaman. Ketika saya mulai berpikir lebih terbuka, mulai ngelihat masalah sebagai peluang. Ada temen ngajakin proyek freelance, ada kenalan butuh jasa desain. Padahal sebelumnya saya ngerasa nggak ada jalan sama sekali gitu. Dan ternyata ini sejalan banget sama konsep growth mindset yang sering dibahas di dunia psikologi. Kalau kamu percaya kamu bisa berkembang, kamu bisa belajar dan bisa jadi lebih baik, kamu akan mulai nyari jalan. Tapi kalau kamu udah mikir, saya mah emang miskin gitu, atau kamu mikirnya uang itu susah banget dicari gitu, ya kamu akan berhenti sebelum memulai. Karena pola pikir itu ibarat keran, kalau ditutup ya nggak ada yang ngalir gitu, kalau dibuka ya airnya ngalir deras gitu. Tips yang kedua adalah fokus bukan ke uangnya, tapi ke nilai yang kamu kasih. Nah, di satu titik saya sadar satu hal, orang yang benar-benar punya uang bukan mereka yang terus mikirin uang, tapi mereka yang mikirin gimana bisa bermanfaat. Kamu bayangkan aja ya, misalnya aja ada 2 orang yang jualan, yang satu mikirin profit terus, sampai kualitas produknya dikurangin, satu lagi mikirin gimana caranya bikin pembeli puas, balik lagi dan cerita ke temen-temennya. Dan saya pernah lihat sendiri, ada warung kopi kecil di dekat rumah, tempatnya itu sederhana, tapi baristanya itu ramah banget, bahkan suka ngasih bonus kue kecil gitu. Ya emang sederhana, tapi kan ya bermakna gitu. Akhirnya pelanggannya ya banyak, pelanggannya loyal, dan akhirnya sering balik lagi. Nah, di sisi lain ada kafe yang keren banget, tempatnya strategis, tapi stafnya itu juteknya minta ampun, harganya terlampau mahal, dan nggak ada senyum sedikit pun. Kamu tahu nggak, walaupun desainnya bagus, pelanggannya itu sepi parah. Nah, dari situ saya mulai belajar, kasih nilai dulu. Uang itu akan datang dengan sendirinya, dan nilai itu bisa macam-macam, bisa berupa produk bagus, bisa berupa pelayanan yang tulus, bahkan sekedar membantu orang lain ngelarin masalah mereka. Coba kamu pikir ya, kalau kamu misal jago ngedit suatu video, ada banyak banget UMKM yang butuh konten bagus tapi nggak ngerti caranya. Kalau kamu suka nulis, banyak banget orang pengen bikin blog tapi bingung mulai dari mana. Ada banyak juga orang yang pengen punya halaman penjualan atau website penjualan untuk mempromosikan produk mereka. Nah, kalau kamu punya skill sebagai penulis, kamu bisa manfaatkan itu. Kamu bisa menjual value kamu ke mereka gitu. Jangan tunggu dibayar dulu, kamu bisa kasih dulu, bantu dulu, nanti juga bakal balik gitu. Dan baliknya seringkali dalam bentuk yang nggak kamu duga-duga sebelumnya. Nah, tips yang ketiga adalah bangun relasi, bukan bangun transaksi. Nah, ini penting banget. Jadi di masa-masa susah saya baru sadar satu hal, relasi itu jauh lebih berharga dari sekedar skill atau keahlian. Kamu boleh aja jago coding, kamu boleh aja jago desain, jualan, apapun. Tapi kalau kamu sendirian terus, nggak punya siapa-siapa yang bisa diajak kerjasama, ya semua itu bakal lebih berat. Ada riset yang bilang kalau 80% kesuksesan seseorang itu ditentukan dari siapa yang mereka kenal, bukan cuma apa yang mereka tahu. Awalnya saya agak skeptis ya,
Tapi ternyata itu ya memang benar adanya. Banyak banget peluang yang datang ke saya bukan karena CV saya itu bagus gitu, bukan karena CV saya itu keren, tapi karena ada teman yang percaya, si ini bisa bantu loh gitu, si ini kerjaannya bagus loh kalau ada proyek ini gitu. Jadi ada semacam rekomendasi gitu. Dan membangun relasi itu bukan berarti kamu harus jadi ekstrovert yang suka nongkrong di mana-mana. Kadang cukup dengan jadi pendengar yang baik, atau jadi orang yang mau membantu tanpa pamrih, atau cukup konsisten nyapa orang duluan, nanya kabar, bikin orang merasa dihargai, itu juga bisa gitu. Jadi hal-hal simpel kayak gitu bisa sebagai modal untuk membangun relasi. Dan relasi itu bukan soal saya bisa dapat apa dari dia ya, bukan soal itu, tapi soal saya bisa bantu apa ya ke dia. Jadi soal gimana kita bisa memberikan manfaat ke orang lain. Kalau kamu fokusnya cuma mau mengambil, ya orang akan capek gitu. Tapi kalau kamu fokus memberi, percaya deh, kamu bakal diingat. Dan suatu hari nanti bantuan itu bakal balik, entah dari mana. Nah, tips yang keempat adalah investasi itu nggak cuma buat orang kaya. Nah, jadi satu kesalahan besar yang dulu sering banget saya lakuin adalah mikir kalau investasi itu buat orang kaya. Saya mah gaji pas-pasan, mana bisa investasi. Saya mikirnya kayak gitu. Padahal justru karena pas-pasan saya harus belajar investasi. Investasi itu bukan soal langsung beli saham Tesla atau punya apartemen di Jakarta Selatan. Itu enggak ya. Kadang investasi itu dimulai dari hal-hal yang kecil dulu. Nabung rutin di reksadana, belajar skill baru lewat kelas online, atau bahkan beli buku bagus yang nambah insight gitu, nambah wawasan. Karena uang yang nganggur itu kayak air tergenang, bau, dan tentunya nggak sehat gitu. Tapi uang yang digerakkan, yang diputer, itu bisa berkembang. Tapi jangan asal-asalan juga. Saya pernah rugi karena ikut-ikutan orang. Investasi tanpa ngerti, tanpa riset, cuma karena katanya doang gitu. Katanya cuan, katanya bisa menghasilkan gitu. Dan hasilnya apa? Ya zonk gitu. Zonk besar, nol besar gitu. Jadi prinsipnya adalah ngerti dulu baru jalan. Kalau kamu nggak ngerti saham, ya kamu coba belajar. Nggak yakin soal kripto, jangan maksa. Bahkan investasi ke diri sendiri itu jauh lebih powerful. Kamu belajar bahasa baru, skill baru, itu juga investasi. Jadi investasi di ilmu itu juga penting banget buat dialokasikan. Nah, tips yang kelima adalah disiplin itu bukan musuh. Disiplin adalah sebuah teman. Saya tahu ya, disiplin itu bukan hal yang seksi buat dibahas. Tapi kalau kita pengen hidup keuangan yang sehat, nggak ada jalan lain selain mulai disiplin. Buat anggaran, sisihkan tabungan duluan, dan hindari pengeluaran yang impulsif. Saya belajar prinsip pay yourself first, yaitu prinsip sisihkan buat diri kamu dulu sebelum membayar yang lain. Misalnya aja kalau gaji 5 juta ya, langsung potong 20% buat tabungan, 10% buat investasi, baru sisanya buat hidup. Dulu pemikiran saya yang begitu itu susah gitu, tapi setelah dibiasakan ternyata nggak terasa gitu, ternyata ya bisa gitu. Yang penting adalah konsisten, catat pengeluaran, lacak kemana duit kamu pergi, kamu bakal kaget sendiri. Ternyata banyak banget uang yang bocor ke hal-hal yang nggak penting. Dan begitu kamu tahu sumber kebocoran itu, kamu bisa menutup dan mulai nabung lebih banyak. Nah, tips yang keenam adalah uang datang ke mereka yang suka berbagi. Ini mungkin terdengar klise, tapi benar banget. Orang yang suka berbagi, entah itu berbagi ilmu, berbagi waktu, berbagi perhatian, atau bahkan berbagi materi, punya aliran rezeki yang nggak disangka-sangka. Saya pernah membantu teman bikin presentasi, gratis, free. 2 bulan kemudian dia dapat proyek gede dan ngajak saya ngikut. Saya nggak pernah minta imbalan, tapi kebaikan itu ya balik sendiri gitu. Jadi berbagi itu bukan cuma soal amal, tapi soal membuka aliran energi. Ketika kamu berbagi, kamu menciptakan ruang untuk lebih banyak masuk. Dan kamu nggak perlu tahu siapa yang akan membantu, siapa yang akan mengingat, siapa yang suatu hari akan balik bantu kamu. Dan yang paling penting adalah berbagi itu bikin hati lebih tenang, lebih bahagia. Hidup kamu nggak cuma soal berapa yang kamu punya, tapi berapa yang kamu bisa kasih gitu. Nah, jadi closing statement di video ini adalah uang datang kalau kamu siap. Jadi kalau ditanya, gimana caranya biar uang datang sendiri? Nah, jawabannya mungkin bukan trik sulap, tapi kombinasi dari banyak hal yang kecil, kayak pola pikir yang benar, keinginan untuk memberi nilai, relasi yang sehat, keputusan investasi yang cerdas, disiplin keuangan, dan juga semangat berbagi. Uang itu bukan musuh. Dia bukan sesuatu yang perlu dikejar dengan panik. Dia adalah alat. Dia itu energi. Dan dia akan datang ke mereka yang siap menerimanya. Dengan tangan yang terbuka dan hati yang tulus. Kamu nggak perlu jadi orang yang kaya dulu untuk mulai hidup seperti orang yang berkelimpahan. Tapi begitu kamu mulai hidup dengan cara itu, percaya deh, uang akan datang dengan sendirinya. Perlahan tapi pasti, kadang dari arah yang nggak kita sangka.